Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi azmain. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Teman-teman yang berbahagia, selamat berjumpa dengan saya Arif Billah Dodok Suparjo. Mudah-mudahan Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kita akan segera hidup normal kembali, bisa bekerja, bisa berjumpa dengan kawan-kawan kita, bersilaturahim, sehingga kita bisa paling tidak ngopi bareng sambil berdiskusi. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kali ini saya ingin membahas sebuah tema dengan judul hanya kepada Allah kita menggantungkan diri. Saya ingin bertanya dulu kepada Anda semua, pernahkah Anda ketika akan mengambil sebuah sikap, ketika akan memutuskan suatu pilihan untuk sebuah jawaban sebuah masalah, Anda mengalami bahwa Anda terjepit oleh kepentingan, dikepung oleh kebutuhan, tentu kepentingan dan kebutuhan yang bersifat pribadi. Lalu Anda kebingungan, langkah apa yang harus dilakukan untuk menuruti ajakan kepentingan pribadi itu. Bagi yang masih punya serpihan iman di dalam jiwanya, tentu akan merasa khawatir. Bagaimana tidak khawatir jika kepentingan pribadi Anda dipenuhi? Anda akan menerima risikonya. Demikian pula bila tidak dipenuhi, Anda akan menanggung akibatnya. Ya, pasti Anda kebingungan. Memang sangat dilematis bila hidup dihimpit oleh kepentingan pribadi. Ketika Anda berusaha menghindari, yang muncul adalah rasa takut akan bayangan kehidupan di hari mendatang. Takut dicampakkan, takut tidak lagi mendapatkan kepercayaan, dan yang lebih parah lagi, takut kehilangan kedudukan atau sebuah jabatan. Namun, jika Anda berusaha memenuhinya, Anda harus menanggung risikonya. Risiko apa? Banyak risiko akibat hidup mengutamakan kepentingan pribadi. Teman-teman yang berbahagia, kepentingan pribadi adalah suatu tujuan atau hal yang bermanfaat atau yang menghasilkan sesuatu bagi dirinya sendiri, dan tidak menghasilkan suatu keuntungan apapun bagi orang lain, bahkan merugikan. Lebih singkatnya, kepentingan yang dilakukan hanya untuk keuntungan diri sendiri. Itulah kepentingan pribadi. Beberapa orang di antara kita mungkin sekarang ini sedang merasakan atau sedang menjalani fase kehidupan yang penuh dengan risiko tersebut. Banyak contoh tindakan yang ditunggangi kepentingan pribadi. Misalnya korupsi, memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi, menetapkan pejabat yang tidak didasarkan pada suatu kemampuan, dan masih banyak lagi. Semua itu dilakukan sebab seseorang di dalam hatinya terpenjara oleh kepentingan pribadi. Ketika kelemahan telah menghimpit akibat metamorfosa jiwa, ruang toleransi akan menjadi sempit. Anda akan merasa sulit keluar dari ruang tersebut. Kalau Anda
tidak segera menyadari bahwa kepentingan pribadi bakal menyengsarakan, suatu saat nanti Anda akan dikepung oleh perasaan murung, diserbu oleh keresahan jiwa. Jika pada situasi itu jiwa Anda bergerak ke arah yang tidak jelas, maka itulah saatnya kita bersandar kepada Allah untuk meminta pertolongannya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan tiada upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ketika kita mengakui kelemahan, maka kita harus mendekat kepada yang kuat. Tidak ada zat yang maha kuat selain Allah. Mendekati yang maha kuat tidak cukup hanya mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tetapi harus disertai dengan mendekatkan diri dengan sungguh-sungguh, berzikir kepadanya, sehingga Allah benar-benar akan memberikan kekuatan kepada kita. Betapa dahsyatnya kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu bila diamalkan dengan benar dan memohon keridhoannya. Rasulullah pernah bersabda, "Maukah aku tunjukkan kepadamu salah satu bacaan yang menjadi simpanan kekayaan di dalam surga?" Maka para sahabat menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Rasulullah menjelaskan, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Menggantungkan diri kepada Allah merupakan solusi untuk menghindarkan diri dari bisik kepentingan dan kebutuhan yang bersifat pribadi. Mengapa harus bergantung kepada Allah? Karena Allah memiliki sifat as-somad, yaitu tempat bergantung segala makhluk. Di dalam kehidupan ini kita bergerak ke arah as-somadiyah. As-somad adalah tujuan dalam setiap keinginan yang menggelora dalam jiwa. Zat yang dimintai pertolongan ketika musibah melanda. Rob yang dimintai perlindungan tatkala malapetaka menimpa. As-somad adalah sumber segala cinta. Kalau Allah mencintai hambanya, Dia berikan kepadanya segala kebutuhan-kebutuhannya. Karena itu, bila terbesit dalam hati kita, hati Anda, hati teman-teman semuanya, atau Anda merasa ada kepentingan pribadi dalam segala tindakan Anda yang bakal merugikan orang lain, segeralah kembali kepada Allah untuk meminta petunjuknya. Kalau tidak, risikonya akan menghadang di depan Anda. Berbeda dengan orang yang dalam hidupnya selalu mengutamakan kepentingan orang lain. Sebut saja orang yang memiliki sikap altruism, yaitu sikap mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi atau golongan. Mereka itulah orang-orang yang amat mulia di dalam pandangan Islam, bahkan di dalam pandangan semua agama. Dalam istilah agama Islam disebut itsar, yaitu mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Satu sifat yang mungkin sudah agak sulit kita temukan di masa kini. Padahal itsar adalah salah satu akhlak yang paling utama. Bahkan dalam beberapa tulisan tentang tingkatan ukhuwah Islamiyah, itsar menduduki peringkat tertinggi. Dalam suatu hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang melepaskan kesusahan seorang mukmin di dunia ini, niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya di akhirat. Siapa yang memudahkan orang yang kesusahan, niscaya Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat.
Dan Allah selalu menolong hambanya jika hamba tersebut menolong saudaranya. Jadi, jika Anda seseorang yang gemar membantu orang lain, memudahkan urusan orang lain, mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan diri sendiri, tentu Anda akan memperoleh banyak karunia dari Allah. Orang-orang seperti inilah yang memiliki rasa saling menyayangi antara sesama manusia. Anda mungkin pernah mendengar kisah keluarga Ali bin Abi Thalib bersama istrinya Fatimah Az-Zahra yang sedang berpuasa. Menjelang tiba waktunya berbuka di hari pertama, hanya tersedia 2 potong roti untuk berbuka. Ketika berbuka tiba, belum lagi keduanya menyantap roti tersebut, datang seorang fakir miskin yang mengetuk pintu mereka seraya meminta makanan, lantaran perutnya belum terisi sejak beberapa hari. Urunglah Ali dan Fatimah melahap roti yang sudah digenggamnya. Mereka pun meneruskan berpuasa hingga keesokan harinya. Di hari kedua, mereka berpuasa lagi tentu. Mereka pun hanya memiliki sepotong roti untuk bekal berbuka puasa berdua. Seperti hari sebelumnya, ketika tiba saatnya berbuka, pintu diketuk kembali oleh seseorang. Rupanya seorang anak yatim yang meminta makanan karena kelaparan. Tak kuasa menahan iba, Ali pun memberikan sepotong roti itu kepada anak yatim itu. Keduanya kembali berpuasa. Ujian memang selalu diberikan Allah kepada seseorang seperti Ali dan Fatimah. Bahkan di hari ketiga berpuasa pun, sepotong roti yang mereka punya pada saat menjelang berbuka, ikhlas mereka berikan kepada seorang tawanan yang baru saja bebas, namun ia tidak mempunyai makanan. Ali dan Fatimah dan kedua anaknya Hasan dan Hussein mengerti bahwa semua ini hanyalah ujian kesabaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang berbahagia, sebuah pelajaran yang amat mengharukan dari keluarga Ali bin Abi Thalib. Betapa Allah tengah menguji mereka. Akankah mereka tetap beriman dan mau menyedekahkan rezeki milik mereka kepada orang lain, meskipun mereka teramat membutuhkan? Bahkan kisah yang teramat indah ini Allah lukiskan dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 8-10 agar menjadi pelajaran bagi kebanyakan manusia. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Sesungguhnya kami takut akan azab Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Teman-teman yang berbahagia, memberi di saat berlebih adalah hal yang mudah, meski tidak semua orang mampu melakukannya. Tetapi memberi di saat kita membutuhkan hanyalah orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah di surga kelak yang sanggup melakukannya. Butuh perjuangan, keikhlasan, kesabaran untuk meniru apa yang dilakukan Ali bin Abi Thalib beserta keluarganya. Tentu kita bisa kalau mau. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.